Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas. Baru saja kita menyimak bersama konferensi pers memperkenalkan Patrick Kluivert ke hadapan publik. Ada pengamat sepak bola Mas Budi Setiawan, tokoh bola nasional, ada Pak Rahim Sukasa, dan juga via Zoom ya ini. Ada siapa ini? Sudah ada Bung Isnan Ali yang sudah terhubung bersama kami di Zoom, dan juga ini menjadi pembahasan. Kita sama-sama telah menyimak bersama konferensi pers yang digelar. Patrick Kluivert dan juga pemain ataupun supporter Indonesia memiliki target yang sama, bisa menang agar kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertanyaan besarnya, mungkinkah itu bisa diraih dalam waktu 2,5 bulan yang tersisa bagi para pemain? Ini juga menjadi pembahasan kita. Pertama-tama kita langsung saja kepada Bung Budi. Kita ingin mengetahui dengan segala tantangan dan juga harapan yang ditaruh kepada pelatih yang baru ini, apakah ini menjadi suatu hal yang mungkin bisa menjadi mimpi yang diraih oleh Timnas Indonesia dan juga Indonesia itu sendiri? Ya, pertama-tama ini kan ekspektasinya sangat tinggi ya kepada Patrick, di mana dia menjadi ditunjuk menjadi pelatih Timnas pada saat situasi yang krisis beberapa satu pekan yang lalu. Secara mendadak PSSI memutus kontrak Sintayong dan kemudian langsung memperkenalkan dalam kurun waktu 1 minggu. Hari ini dilihat presentasinya. Kalau saya menyebutnya ini presentasi, ini bukan preskon. Karena begitu panjang dan begitu mewah persiapannya, seperti tidak cukup kalau ini dipersiapkan 1 minggu. Saya pikir ini persiapannya sudah lebih dari 1 minggu untuk finalisasi ini. Nah, masalah ini bisa lolos atau enggak, kita melihat bahwa Patrick ini ditunjuk dengan ekspektasi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan sisa waktu 2,5 bulan dengan hanya 4 pertandingan. Kalau saya melihat yang dilihat itu bukan 2,5 bulannya, tapi 4 pertandingan krusialnya ini nih, melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, dan melawan Jepang. Itu penilaiannya Patrick itu di situ. Nah, kalau kita melihat rekam jejak, walaupun Patrick ini secara CV-nya hanya melatih tim Curaçao yang kurang terkenal, dalam kurun waktu 1 tahun kita bisa melihat ada peningkatan prestasi dari peringkat 150 menjadi 130-an, artinya naik 20 peringkat dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Coach Sintayong dalam 5 tahun dia di Indonesia, peringkat 170 sampai ke 130, sekitar 30-an. Butuh waktu 5 tahun, artinya ada apple to apple yang kalau kita mau perbandingkan rekam jejak di antara keduanya. Tapi keputusan yang diambil oleh PSSI, saya yakin bahwa ekspektasinya Erick Thohir itu bukan berhenti di babak ketiga. Ekspektasinya PSSI saat ini dengan meng-hire Patrick Kluivert dan timnya itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Entah melalui skema langsung, peringkat pertama kedua, atau masuk ke round 4 dengan peringkat ketiga atau keempat. Menarik ini. Kita ke Bung Isnan Ali. Kalau tadi dalam pernyataan Patrick Kluivert bahwa ia senang dalam tekanan, tetapi berjanji berkomitmen ingin memberikan performa terbaiknya untuk melatih skuad Garuda. Bung Isnan. Ya, ini pertama tantangan ya buat Coach Kluivert dengan datang ke Indonesia dan polemik kemarin Coach SPY. Saya rasa tantangan sangat luar biasa dengan waktu 2,5 bulan harus bisa meraih minimal 6-7 poin untuk bisa lolos ke final. Saya rasa dengan nama besar atau pengalaman di Eropa sebagai pemain dan pelatih, ini sangat memberikan impact sangat besar ke pemain. Semoga kehadiran Patrick Kluivert yang dihadirkan oleh federasi bisa membawa kepercayaan diri, semangat, dan warna baru buat sepak bola atau Timnas Indonesia. Pak Rahim, kita juga ketahui bersama tadi juga kita sempat berbincang-bincang karena ini merupakan Timnas. Kita ketahui ini berbeda dengan klub. Ya mungkin 2,5 bulan ini adalah waktu yang lama bagi klub, tapi ini kan Timnas. Untuk para pemain saja ada beberapa yang di Eropa, ada beberapa yang saat ini sedang di Liga. Untuk menyatukan mereka dan bermain bersama ini waktunya tidak bisa diselenggarakan hari ini saja ataupun besok. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya memang terus terang aja pelatih Timnas dengan pelatih klub tuh beda, jauh bedanya. Kalau pelatih klub itu tiap hari bisa ketemu pemain, tiap hari bisa melatih pemain, seminggu bisa 5, 6, 7 kali bisa. Tapi pelatih Timnas nggak bisa, karena pemain-pemain itu bermain di klubnya masing-masing. Dan kalau mau ada pertandingan itu juga kalau FIFA Match, baru mereka boleh berkumpul. Tapi paling-paling cuma seminggu sampai 10 hari aja. Jadi memang
tanggung jawabnya besar pelatih nasional itu, dan nggak gampang, nggak seperti yang dia omongin sepertinya kayak gampang gitu ya, susah, butuh waktu cukup lama untuk membuat tim nasional itu kuat tuh nggak bisa sebulan 2 bulan, membuat klub aja nggak bisa sebulan 2 bulan, apalagi membuat tim nasional. Tapi kita mengharapkan begini, saya nggak bisa komen soal Patrick Kluivert karena saya nggak tahu track recordnya ya banyak atau enggak, tuh saya nggak tahu. Pernah melatih klub besar atau enggak, saya nggak tahu. Cuman saya tahu dia melatih Curaçao. Yeah. Dan pernah melatih Ajax under 19 kok nggak salah, Ajax muda lah. Nah itu yang saya paling tahu. Jadi saya nggak bisa komitmen tentang Pat Kluivert itu bagus atau enggak. Sebagai pemain iya, dia legend di Belanda. Tapi sebagai pelatih, saya no comment. Itu. Tapi memang benar Mbak bilang, nggak gampang membuat tim dalam waktu singkat untuk bisa kita lolos ke peringkat kedua mungkin ya di kualifikasi ketiga ini. Nggak gampang. Tapi secara komunikasi kan kita ingat betul bahwa dominasi pemain diaspora DNA Belanda, Pak, itu menjadi salah satu kunci sehingga Patrick Kluivert dibawa ke Indonesia. Sesaat lagi Pak Rahim, Bung Isnan dan juga Mas Budi ditanggapi hanya di Breaking News TV One pemirsa.